Kan kalau dulu kayaknya yang bisa bawa artis luarnya cuma Java Musik Indo. Iya, ya nggak gampang seperti sekarang lah. Semua sekarang semua pakai internet kan bisa jalan. Benar. Iya. Dulu gue pertama kali tuh pakai telex, tau nggak telex apa tuh? Telex? Iya. Gua belum ada. Belum Tahu ada. nggak gue promosi di mana? Jadi gue kadang-kadang sama bini gue sebarin flyer di PIM. Orang ngambil dari bini gue, dia cakep. Dia ambil gue nggak, dari gue dia nggak mau ngambil. Kurang ajar. Nggak diambil. Kurang ajar. Jadi kalau sekarang gue pergi ke PIM, bagi ada orang bagi-bagi flyer, gue ambil. Gue tahu rasa sakit hatinya kalau nggak diambil. Radiohead, ya. Kalau itu. Java Musik Indo comeback dengan Radiohead. Wow. Bro, lu ingat gak pagelaran-pagelaran musik pada masanya? Justru itu yang pengen gue tanyakan. Sedap. Apa? Hai kawan-kawanku yang masa kini. Anda tahu Pesta Pora? Anda tahu Synchronize? Anda tahu Soundrenalin? Anda tahu We The Fest? Anda tahu Joyland dan juga festival-festival musik lainnya mungkin Anda pernah hadiri. Nah, kalau pada masanya dulu, hanya satu yang memang sangat berjasa dalam menyelenggarakan konser-konser. Dengan bendera Java Musik Indo. Semua orang pengen bekerja di situ, pengen magang di situ. Dengan pemiliknya Adri Taulani. Wah itu Andre Taulani. Andre Taulani. Oke, iya, Mas Adri Subono. Dulu itu kita taunya Ibu Dibyo Java Musik Indo. Ya? Ya. Beli tiketnya ya Ibu Dibyo. Betul. Kalau mau cari asisten rumah tangga, Ibu Gito. Dulu selalu gitu. Menyewakan alat pesta, Danu. Bener. Radiator Iya. Iwan Radiator Nah, dulu. kita mengundang, sekarang kita langsung panggil saja nih ada Ibu Gito yang Ini dia Mas Adri Subono. Yeay! legenda Om Adri Subono. Ya. Ini susah banget ngundang Om Adri nih. Jadwalnya buset. Om Adri makasih lo udah mau datang ke Jadwal sini. sakit, Madrid. jadwal. Hah? Tapi pertanyaan gue kenapa gue dipanggil Om sih? Dah, Mas. dulu zaman dulu mah kita kenalnya Om Adri Subono, apalagi anak lo temen gua. Oh iya, nggak apa-apa lah. Lu panggil yang lainnya Mas, kok panggil gue Om. Oke, gini deh, Dri, kan gua kasih tau ya. Dri. Mas Adri Subono ini sangat lekat dengan generasi 90-an ya. Betul. Dengan Java Musik Indonya. Ini pelopor, promotor ya Mas ya. Iya, ya kira-kira. Sampai sekarang masih jalan gak sih Mas? Sekarang gue merasa udah tua, jadi udah berhenti dulu lah. Nikmatin apa yang gue bisa nikmatin. Dulu kalau ada konser-konser lihat Mas Adri lihat, itu dia tuh, biangnya tuh. Asli. Apa aja dulu Mas, kalau ingat dulu ada Foo Fighters. Foo Fighters. Itu festival musik Yang alternatif. sama Beastie Boys ya? Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Ya. Fighters, Mariah Carey, siapa lagi ya? Oh, banyak lah. Banyak banget. Nih, saya bacakan ya, Ya, karena Steve sudah Vai. ada Owl City, Avril Lavigne, All Time Low, Maroon 5, Hubastang, Rocket to the Moon, Sausin, Chemical Romance, Pitbull, Kelly Clarkson, Black Eyed Peas, Black Eyed Peas lu juga. Iya Mas, ya? dong, iya. Gokil. Bruno Mars nih. Bruno Mars. Awal-awal ya. Iya, ya baru pertama kali dia keluar negeri, ya ke Indonesia lah. Rambutnya masih lurus tuh kalau nggak salah dulu ya, Bruno Mars ya. Tampaknya kayak tukang teh botol sih. Panic at the Disco dan juga masih banyak lainnya lah. Gokil sih memang kalau lihat zaman dulu gue memang jujur aja gue lihat dia tuh kayak wah ini dewanya konser nih. Sekarang kan band luar, artis luar dengan gampangnya gitu main di sini. Sedangkan kalau dulu
kayaknya yang bisa bawa artis luarnya cuma Java Musik Indo. Iya, ya nggak gampang seperti sekarang lah. Semua sekarang semua pakai internet kan bisa jalan. Benar. Iya. Dulu gue pertama kali tuh pakai telex, tau nggak lo telex apa tuh? Telex? Iya. Fax. Telex, sebelum fax udah telex. Telex itu bahasa Jawanya tai, Mas. Telek. Itu telex. Kan benar. Diketik gitu, tak. Iya. Terus dikirim pakai apa? Pakai kayak pita gitu. Nah, lu dapat kontaknya ya artis-artis itu dari mana? Pertama kali gue dikenalin sama satu agent lah. Satu Oke. agent, makanya gue bikin waktu itu siapa dah, salah satu artis datang ke Indonesia. Ya. Nah dari situ gue kenal sama berapa agent sampai gue kenal langsung agent di Amerika. Yang pertama lo, masih inget gak Mas? Yang pertama ini lo? loh, Second Kick. Second Kick. I may not be the man I want to. Second Kick. Mas boleh cerita nggak? Kenapa bikin Java Musik Indo? Kenapa tertarik jadi promotor awalnya gimana? Kenapa kenapa tertarik itu beda. Jadi pertama kali itu datang ada teman gue 2 orang tuh, sahabat gue dari kecil tuh, Malik dan Imran. Dia datang. Prambors. Bosnya. Gue kan Almarhum, gue dulu Imran. siaran di Prambors loh. Iya, gue tahu. Tahun 70 tapi. Gue dengar cerita nama lo harum lah pokoknya. Mas. Tahun 70 lu udah siaran belum? Ya belum lah. Lahir aja belum gue. Gue siaran di Prambors dulu. Mas Imran sama Imran Mas Malik. Dia datang. Dia mau nggak kita bikin konser? Ada Second Kick. Tahun berapa nih Mas? Tahun 94. Oke. Second Kick. Lalu kita pertama kali bikin konser di Second Kick itu di Pioneer Hall. Salah tempatnya kan? Siapa anak-anak rock mau datang ke situ? Iya, kan? Di ACC tuh ya? Ya sih. Rugi lah pertama kali. Habis itu gue ketagihan, gue bilang ini artis gue dulu tinggal lama di luar negeri ya. Gue waktu itu sebelum jadi promotor, gue bisnis gue lain lah gitu. Gue sering traveling ke luar negeri, gue sering nonton konser. Nah di situ gue lihat kenapa nggak ada artis yang datang mau datang ke Indonesia. Iya. Gue bilang karena nggak ada panitianya. Iya. Panitianya adalah promotor. Masa artis mau datang ke sini dia mau jualan tiket, dia mau promosi Tapi nggak kan bisa. zaman dulu ada di Purple pernah ke Indonesia. Nggak laku. Oh dulu tahun 70 ya. Oh panitia dulu berarti ada ya? Iya. Sekarang yang itu zaman Om Andri Ada ada. sekali terus bubar, sekali bubar. iya. Nah, pada waktu itu gue mau bikin Java Musik Indo, gue mau bikin perusahaan panitia yang kita namakan promotor. Jadi artis datang itu dia maunya diundang oleh promotor gitu loh. Ya. Yang abis itu bikin konser, kita punya satu referensi yang panjang gitu lah. Iya. Jadi setiap kali artis mau datang ke Indonesia kontak ke kita gitu lah. Nah itu nggak kayak sekarang udah banyak sekali kan. Dulu kalau misalnya dulu manggil artis misal Second Kick dulu biayanya berapa sih Mas Adri? 94 loh itu. Yang gue masih inget nggak apa-apa nih tukang pajak ntar ngejar gue. Ya kan udah lama. Udah pemutihan Mas. Siapa namanya? Si Foo Fighter. Hah? $30.000 lah. Itu berapa tuh berarti? Coba. Ya $30 cuma berapa sih? Cuma 500 juta. Zaman pada itu ya. Sekarang pada waktu 2 juta. $2 juta. Ya benar. 2 juta itu dolar. tiga-tiganya enggak kan masing-masing Enggak, kan? 30.000. Beastie Boys 30.000. Tapi Foo Fighter saat itu baru satu album, belum. Tapi dia sebelumnya masih udah di Nirvana. Tapi kan Dave Grohl itu yang bikin ini kan. Iya, jadi pertama kali udah datang Foo Fighter, gue juga excited juga. Dia turun dari pesawat gandengan, kawan itu sih. Dave Grohl. Gandengan sama siapa? Nah, enggak tahu lah. Oh, ini yang pengen kita tahu nih. Backstory yang Banyak untold story. Iya itu banyak sekali cerita-cerita di balik layar sebetulnya kita sebetulnya pengen tahu gitu. Tapi enggak usah disebut lah gandengan sama cewek kan. Oke. Tapi dia ke rumah gue loh tuh Foo Fighter. Si Oh iya? Dave Grohl, iya dong. Dulu setiap kali ada konser, gue undang ke rumah. Tapi lama-lama fans udah pada tahu kan nongkrong di depan ya, gue nggak bikin acara lagi deh. Jadi Dave Grohl tuh masih kampungan deh, jadi ya sorry aja tahun dulu tuh 95 belum sejaya ini ya. Di kamar tidur gue dia bikin foto dari atas, dia bikin foto di kolam renang gue. Iya bener. Aduh. Foo Fighters bro. Dulu nggak sebesar ini lah. Siapa lagi Mas yang pernah ke rumah Mas? Mr. Big, siapa lagi? Banyak lah beberapa tahun. Sampai akhirnya sekali waktu gue bilang, udah deh, ini fans sudah banyak datang ke rumah, ntar gue dikoyokin. Frente pernah main di rumah kan? Frente waktu konser di Hard Rock ya? Enggak, Frente konser di rumah gue. Dulu soalnya gue nonton Frente waktu di Hard Rock Cafe. Dia pernah manggung waktu itu Frente. Tapi pernah juga main di rumah lo Mas. Jadi dia mau bikin konser, dia waktu itu gue lagi di luar negeri, terus dia bilang, gue mau datang ke Indonesia, lo mau nggak bikin konser gue? Waduh, gue bilang, gue kalau datang gue mesti persiapin lama. Gue bilang, mau nggak lo main di halaman rumah gue? Mau, dia bilang. Jadi udah ulang tahun gue waktu itu.
Dia main di belakang. Gokil. Tapi dibuka untuk umum apa untuk Untuk private aja? teman-teman gua. Tapi kasihan loh teman-teman gua. Yang seumur gua lagi. Dia main, mereka pada makan kan gak enak. Centang-centong gak enak juga. Tapi pada tahu lagunya dong pada masa Enggak. itu. Kan ada Kaskatland. Oh iya. Tahu Tapi kan, semua. Masa kalau gue sih ngefans sama Frente. iya, tapi pada waktu itu seumur-umur gua juga udah umur 40 tahun. Udah gak begitu ngerti lah Frente-nya gitu. Ya gitulah ceritanya Frente. Kalau Mr. Big si Eric Martin akrab berarti sama lo tuh? Ya datang aja gitu. Pokoknya kalau mereka datang ya kita ngobrol-ngobrol aja seperti biasa gitu. Siapa yang masih akrab sampai sekarang? Masih kontakan, Mas? Ada Enggak ada, gue biasa lewat agent sih. Oh, lewat agent Gue ya? liat tuh biasa lewat agent. Nggak personal ya? Nggak personal, nggak ngobrol terus akhirnya Ya tukeran. ngobrol, kita ngobrol. Kadang-kadang kita ngobrol aja kalau selama dia di sini kan. Tapi zaman dulu nggak ada handphone sih Mas ya? Enggak Jadi ada. nggak ada tukeran-tukeran WhatsApp gitu Itu nggak ada aja ya? kamera apa namanya kamera digital tuh. Iya. Dulu baru pertama kali gue liat kamera digital waktu konsernya Foo Fighter. Ini apaan nih orang kamera digital? Orang nggak ada. Oh, kalau timnya dia bawa? Timnya dia bawa bikin foto. Oke. Bikin Jadi foto. di tahun 9 festival alternatif 9 Obat Nat. 7 95. 95. Ya. 95 itu Ada Beastie Boys, Foo Foo Fighters Fighters, sama Sonic Youth. Sonic Youth, pembukanya ada Nugi Nugraha. Ada Nugi, Iya. sama Ada Pas Band. Pas Band juga. Pas Band. Tapi itu seru banget, itu sebuah festival pengalaman. Wah, gokil itu. Pertama gue Edan. nonton festival musik yang wah gila itu pengalaman Sonic berharga. Jadi banget. pada waktu itu kita kan nggak ada stadion di mana, kita nggak tahu Benar. ngerti ya. Jadi Iya. pada waktu itu kita tutupin di parkir timur. Parkir Sekarang timur. belum ada kan? Nah. Kita sewa kontainer. Iya. Sewa kontainer banyak bener gitu kelilingin gitu kan. Habis itu kita poles pakai oli supaya orang nggak bisa nanjak. Oh, biar licin. Iya bener-bener. Kalau orang yang jago panjat pinang bisa loh. Ada yang manjat, Ada? ada yang manjat di pohon. Udah naik, bilang turun lo. Nggak mau. Udah mabok. Udah Udah ngomong apa lagi? Yang kita ingat juga saat itu yang kasihannya ya tragisnya Nugi ditimpukin kan Nih. waktu itu kasihan Ya banget. salah juga kita tuh. salah milih kali ya. Iya, Iya, line up ya pada Iya, saat iya, itu iya, mungkin iya. ya. Tapi ya. pas itu untung nggak Mas? Enggak. Ah, Rugi juga. Pertama kali kita bikin nggak banyak untung, kita sold nggak- out loh itu, Mas. Ya sold out tapi nggak, ya belum, itu kan semua kita belajar dari pengalaman, kita belajar. Oke. Pertama kali aja bikin Second Kick bikin di Plenary Hall, siapa yang mau datang ke situ? Itu Iya. pengalaman ya. Nah bagi ya, Mas ya. habis itu bikin di bikin apa? Sewa Senayan kontainer itu, kan mahal dong malah. Nah, Iya. kalau gitu itu duit berarti dari kocek lu sendiri, Mas Andi? Iya, semua dari kocek dulu semua. Nggak ada dari maksud zaman sponsor, Sponsor masuk ya. gitu? Sponsor belum ada, mereka belum tahu nih Iya apa sih, mau jadi iya. apa nih gitu. Susah loh. Oke, pertama kali untung berarti konser Iya. apa? Lupa gua. Tapi Atau nggak pernah untung sampai sekarang? Nggak mungkin dong. Enggak. Berjalannya waktu, ya udah kita udah belajar, udah tahu Iya, semuanya. Karena kos itu kan tinggi loh, bikin konser tuh kosnya Iya, tinggi banget loh. pasti. Kos sangat-sangat tinggi. Kalau kita nggak pinter-pinter ya serba salah lah gitu. Tapi kan lu juga ada konser Metallica, Sepultura, itu bukan Java Musik Indo Enggak, ya? Metallica sebelum gua. Sebelumnya? Ya, dari tahun 92. Musuh itu. Tadi yang lo bilang itu bahwa itu adalah Ada lepasan satu konser, musik, satu ada yang konser mesti hilang tutup, gitu. karena Iya, tutup. iya. Kalau Kalau gua kan- Java Musik Indo continuity. Iya, karena gue bilang, ya kayak gue bilang tadi, gue pengen terjun di bisnis ini nih, ini Iya, pasti iya. menguntungkan. Pasti artis tuh satu turun satu naik, satu turun satu Iya. naik, dan artis tuh kebanyakan dapat duitnya tuh dari Live-nya, konser. Iya, Jualan iya. tiket kan hanya sebagai Iya. perantara untuk memasarkan kan gitu. Dan hebatnya Mas Adri ini adalah dulu tuh nggak ada internet loh. Jadi kita Iya. bener, ya itu tadi kita juga baca tuh biasa dapat berita tuh dari majalah-majalah. Itu pun Google kalau belum dibawa di ada. luar negeri gitu. Google belum ada. Belum Lo tau ada. nggak gue promosi di mana? Jadi gue kadang-kadang sama bini gue sebarin flyer di PIM. Orang ngambil dari bini gue, udah cakep. Dia menurut gue dari gue dia nggak mau ngambil. Kurang aja. Nggak diambil. Kurang aja. Jadi kalau sekarang gue pergi ke PIM, bagi ada orang bagi-bagi flyer, gue ambil. Gue tahu rasa sakit hatinya kalau nggak diambil. Oh, iya. Kayak hari daging waktu di PS. Jalan sama anak-anak semua kan semua dibagiin flare. Dia doang kagak dibagi. Mas, Parah-parah lagi. Dikata gue kagak punya duit kali. pertanyaannya gini. Tadi kata Desta, belum ada internet, belum ada telepon. Promosinya. Pada saat itu bukan promosi, meyakinkan itu band luar negeri untuk datang ke Iya. sini, dibayar dan lu kan istilahnya lu punya promotor dan meyakinkan bahwa mereka nggak bisa Google. Nggak gampang, sangat tidak Gimana gampang. cara meyakinkan artis? Ya, lu pikir dari 10 yang gue dapat, berapa ratus artis yang Yang gue udah mencoba. coba? Oke. Nggak susah gitu. Walaupun akhirnya pada waktu Muse aja datang ke sini, Iya. dia takut tuh. Dia bilang, security bilang, gue boleh nggak bawa pistol? Lu bilang ngapain lu bawa pistol ke sini?
Ya nggak boleh lu masuk Indonesia pasti nggak boleh Ya dong. makanya. Ah. Tapi dia tanya, boleh nggak gue bawa pistol security? Gue bilang nggak boleh. Karena dulu jangan lupa ya, tahun 98, tahun 2002, 2004, banyak sekali bom di sini kan. Iya. Kantor gue pernah hancur berantakan karena bom. Loh, Bom Marriott. waktu kejadian apa tuh? Bom Marriott. Oh, Marriott. Gue kan kantor gue di Plaza Lalu Mutiara. bukannya di pondok deket arteri situ? Enggak, sebelumnya Bom Marriott gue di Plaza Mutiara. Jadi Plaza Mutiara itu sampingnya hotel Marriott. Ya. Kamar gue lantai 2, tau gak lu? Meja gue ngeliatin ke lobi supaya gue lihat siapa yang datang nih. Gue liatin kayak gitu. Jadi pada waktu itu, pada bom Marriott pertama, gue lagi pergi ke toilet. Itu jam 1 siang, jam 12.45. Gue ingat bener, gue lagi sakit asam urat. Jadi kerjaan gue minum, dan gue kebanyakan, jadi keluar masuk ke toilet terus. Harusnya lu makan banyak makan emping, Mas. Jangan, makin parah. Makin parah. Ya. Terus. Terus jam 12.45, terus gue masuk lagi kantor, meledak tuh. Wah! Lu berarti ada di situ, Mas? Apa? Ada di lokasi lu? Gue ada di situ. Ya, kantor gue hancur. Betul denger Kamar- suaranya segala dong. Bukan gue denger lagi. Kantor gue itu, kamar gue itu berkeping-keping kacanya. Untungnya lu lagi di toilet. Untungnya di toilet. Anak gue yang biasanya di situ nggak pernah izin, dia setiap hari makan di sekarang makan di kantor terus. Pada hari itu izin. Abis itu gue lihat ada pecahan kaca segede gini di kursinya dia. Ya ampun. Gila. Tapi sorry, ada korban nggak waktu itu, Mas? Di kantor? Ada, jadi ada pada waktu itu banyak orang yang lagi makan siang, tapi ada orang yang kena tangannya. Bukan maksudnya di kantor lu ada? Iya, ada kena Ini yang tangannya. MU cancel kan ya, gara-gara ini MU jadi nggak jadi datang ke Indonesia. Iya, Iya, betul. tahun 90. Iya. Banyak tuh. Siapa ya? Bukan Charles Bronson, siapa? Terus bro, tua banget. Main film. Siapa tuh gitarisnya mana? Steve Vai. Bukan. Ada beberapa John Mayer. Bukan, ada beberapa konser yang dibatalin karena bom itu. Iya. Karena Ini juga ya. pada waktu itu sering terjadi bom. Jadi pertanyaan pertama Iya, dari iya, artis iya. itu, Aman aman nggak? nggak di Iya, Indonesia? benar. Iya, Habis iya. itu ada travel warning, Iya benar. ada travel ban, ya kan? Iya. Gua Banyak sering banget bener. ya ininya ya. Ngeri lo tau nggak begitu bom meledak, panik kan kita kan? Gue lari ke bawah, itu gelap asap di lobi tuh. Itu udah kayak di film-film, banget sih. kayak film-film yang lu lihat yang di mana-mana. Iya, iya. Terus di bawah tuh di depannya itu taksi kan, taksi itu Iya, udah iya. hancur semua. Gue jalan keluar lagi, itu orang-orang udah pada ngelek aja gini udah. Terus minum botol karena kita kering kan, minum botol orang kita nggak kenal udah minum aja karena udah panik semuanya. Gila Tapi itu. kantor hancur berarti. Hancur. Itu Gue baru tahu loh ini. Iya, Jeff. gua nggak pernah dengar cerita ini. itu apa namanya kantor kita yang di atas itu dalam 1 bulan boleh diperbaikin. Kita punya nggak boleh. Dalam 3 bulan mereka mencari inilah Oh iya, daging barang bukti yang daging segala macam. masih Karena tersisa. pecahannya di situ. Lo tau nggak? Itu Marriott kan di belakang sini, ini di sini. Jadi seumpamanya si mobil itu meledaknya persis di depan hotel, ya itu hotelnya pasti kena. Ini meledaknya masih jauh dari hotel, tapi persis depan kamar gua. Anjing, ngeri Bayangan anjing. Lu berarti suaranya tuh sampai mungkin udah dek sampai Gua abis itu gue nonton sama bini gue 1 bulan sudahnya. Keluar udah traumatik. trauma. Iya. Sampai sekarang gara-gara gue sekarang takut naik ke pesawat. Sampai sekarang gue tapi dengar suara kencang Bayang itu lu masih ada traumanya nggak, Mas? sekarang enggak. Dulu tuh Oke, kita coba ya. Kita ada Nggak usah. Enggak, petasan teko. Traumatik sih. Tapi traumatik banget itu. Ya. Banget lo gila. Dan Tapi itu berarti ya kerugiannya pasti banyak ya, Mas ya? iya kalau pembatalan konser ya dibalikin duit kan sama artis kan. Tapi kan kita udah keluarin duit juga kan. Iya. George Benson Oh, segala macam. Balik lagi ke konser-konser. Mas kalau misalnya mau booking artis berarti DP dulu nggak? Oh iya dong. Kalau kita udah kontrak, ya kita DP. Kita harus bayar Berapa persen Mas biasanya? 50%. Wih, 50? Ya 50% lagi sebelum artis datang. Sebulan, pokoknya 50% sekarang, umpama artis datangnya setahun lagi juga tetap aja 2 bulan lagi kita harus bayar lunas. Kalau dia nggak datang, balik semua. Balik, kalau dia nggak datang karena dia ya, balik. Ya, kalau misalnya force major kayak misalnya sorry ada bom gitu, Ya dibalikin sama dia. tetap dibalikin. Tapi kan pengeluarannya kita bukan Iya, hanya di artis persiapan. doang. Iya, Kita kan iya. udah sewa Iya. gedung, udah sewa segala macem. Jadi air mata darah lah bikin konser. Kalau Raiders itu ditentuin dari awal juga. Oh iya, Raiders susun awal. Ini yang paling seru Nah ini yang seru nih ya. Gue pernah dengar kalau paling ribet itu adalah Mariah Carey. Mandi pakai air mineral ya. Bukan air susu, bukan. Air susah pakai air mineral tahu.
Itu urusannya siapa? Si Melanie itu yang ngurusin. Melanie, Tapi sebelumnya persiapannya tuh kadang-kadang waktu itu kan tahun berapa ya? Tahun 2004 ya gitu ya. TV screen yang gede yang tipis itu kan belum banyak kan? Belum banyak kan? Dia minta ditaruh di TV screen gede di kamarnya. Dari mana? Belum ada sini TV masih gede-gede bagong. Tabung, masih tabung. Ya tabung gitu. Ada yang di lobi hotel. Artinya kita minta di lobby di atas hotel di bawah ke Lah atas. terus yang di lobi kagak bisa nonton TV dong? Gak nonton TV. Dia juga gak nonton TV. Cuman nonton ada apa aja. channel yang gak ada Iya apa-apa. juga ya. Iya kan? Terus dia minta macam-macam lah, minuman segala macam. Tapi akhirnya terpaksa lo penuhin dong, ya nggak? Iya loh. Kalau misalnya ada satu yang nggak terpenuhi, dia bisa Ya bisa ngambek. Tapi itu riders itu adalah part dari kontrak yang harus kita penuhin Oke. gitu ya. Kalau kita supaya dia minta bir cap apa bangok di sini nggak ada, kita bilang di sini nggak ada. Iya, iya. Adanya ini. Demikian juga alat. Kalau kita cari apa vendor yang nggak ada, kita masih bisa counter. didiskusiin Masih juga. bisa didiskusiin. Mas. Saklek banget. Counter ya, segala macam. Kalau Apa yang alat- paling ribet mas? So far. Mereka dah. Mereka nih. Itu Kalau yang gua band-band denger bangsa kayak Muse segala macam nggak ada masalahnya. rock and Dia sih roll. asik aja, dia cuma bandel aja suka jalan-jalan ke bawah. Mas boleh agak ke tengah duduknya mas. Boleh, Nah, boleh. nah. Nggak usah ya, Mas Andri. Oh iya, oke ya. Oh tapi Maria Carey, gue pernah denger soalnya berapa kali denger Maria Carey ribet banget nih ini Raidersnya gitu. Dan dia- tapi pantas juga ya Mas. Dia Worth kan it. ya worth it, maksudnya kan diva. Itu dia baru bilang gue baru pertama kali Maria Carey baru waktu itu lagi diva gede kan. Diva gede banget loh. Dia datang sebetulnya datang pagi, dia datangnya siang, malam gitu. Itu wartawan di hotel tuh penuh banget. Udah penuh banget. Dia datang ceplok, the bednya moodnya udah jelek. Oh. Dia naik private jet, dia pakai high heels, keceblok jatuh di tangga. Ya. Nah, yalah, udahlah. Jadi ya moodnya udah jelek. Iya. Tapi dia datang ke sini, apalagi waktu dia konser dia kan pakai celana gitu kan. Terus kunci hotel dimasukin dalam kantong kan? Iya, dimasukin Kayak dalam kita ya. dimasukin belakang ke kantong. Begitu mau dibuka pintunya kan nggak bisa. Karena ya Magnetnya gitulah udah kali ya. magnet tuh. Ya keluarlah kata-kata yang biasa lu ngomongin tuh. Tapi lu ketemu in personal sama Maria Ya kita Carey? ketemu lah, setiap artis kan gue mesti datang aja, gue promotor lo di sini lah gitu. Oke. Waduh. Mas, Maria Carey, Makanya bro. banyak orang habis itu mau jadi promotor. Gue pengen bikin buku kan pada waktu itu kan. Iya. Waktu Jadi nggak sih itu mas? buku? Hah? Jadi persis ulang tahun gue tahun 2004 gue bikin buku. 2004. Makanya nama bukunya Wow. Sekarang promotor gue tanya, lu kok jadi promotor? Gue baca buku Wow itu dia bilang gitu. Oh, wow. Dulu yang pernah Bener-bener juga, wow. Om Adri itu dulu gondrong. Om, Mas, Mas Adri itu dulu gondrong. segini gue, Iya masih kan? muda. Tapi Gondrong. topinya khas loh ini. Topinya dari dulu topi ini nih. Bener, selalu model ini topinya. Tapi emang dari dulu gondrong tapi atasnya habis dong, iya nggak Mas? Iya. Nggak pernah dibuka. Makanya pakai topi. Iya. Mas ada nggak yang artis yang nggak kesampaian? Oh banyak. Yang lo pengen banget dah. Kayak Coldplay itu gue ngejar 15 tahun loh. Loh, 15 tahun gue ngejar Coldplay. Gak pernah mau datang. Alasannya apa mas? Ya nggak tahu dulu. Buktinya dia datang ke sini cuma sekali, di Singapura udah 6 kali. Iya. dulu Ya, kan pasti- katanya ada isu HAM. Ya dia nggak pernah ngomong gitu sih. Eric Clapton dari dulu udah lama gue suruh minta datang ke sini juga ada alasan ini. Makanya gue senang banget sekarang artis-artis udah pada mau datang ke Indonesia, senang banget Ya, senang. itu Dan salah gue satunya- dapat tiket gratis selalu. Wah ini mah udah. Wah, member face bro. Masuk konser mah dada doang. Kita tapi mau kemana lu? Ya kalau lo suka musik tapi apa mas? Blues. Oh blues. Blues. Tapi ini balik lagi kalau lu ngundang-ngundang artis itu emang lu suka atau emang based on pasar aja? Gue cari duit. Kita cari duit dong. Berarti lu liat market ya? Enggak kayak yang mau- sekarang kan lebih gampang lah. Iya. Dulu gue lewat radio. Ini apa mau ada artis nih. Gue lewat radio, gue tanya radio, lagu ini sering diputerin nggak? Gue biasa partner sama Prambors. Lalu sering Iya. puter, sini bagus segala macam. Recording company. Penjualannya bagus nggak nih? CD atau segala macam. Bagus. Ya udah. Berdasarkan itu, gue tawar dia harganya berapa. Karena artis nggak pernah kasih harga ya. Gue yang nawarin harga gitu loh. Oh gitu. Oh gitu. Artis nggak pernah bilang harga gue 100.000 enggak. Gue nawarin harga. Oke, lo gue kirain 20.000. Wah kurang dia bilang. Segala macam. Wah berarti yang harus nentuin ya? Oh itu bukan belagu, emang begitulah di dunia gitu. Karena begitu kita masukin penawaran ya, bilang aja harga, oke gue tawar lo 100.000. Dan ini ongkos gue
Gue tulis itu, harus tulis tuh. Nyewa stadion, ini. Gue harus gue tulis Tapi itu. kayak sekarang mereka udah ada rate deh mas. Enggak ya? Paling dia nolak, paling dia nggak mau. Nggak ada rate. Dia tahu kira-kira berapa lah. Oke. Tapi di Indonesia termasuk mahal karena dulu banyak promotor yang Oh iya. dulu kan gue sendiri. Iya. Bruno Mars, gue jual harga tiket cuma 500.000. Sekarang berapa? Kalau dijual Dulu Bruno Mars belum sebesar sekarang berarti ya. belum. Jadi apa namanya? Ya itulah Mau minum, Mas? berdasarkan Ada air minum. Katanya Mas Adri minta alkohol ada. Jadi apa namanya? Jadi kita masukin harga artis itu dengan juga kos kita berapa. Iya. Lalu di situ kita udah harus putuskan harga tiket gue sekian. Gila, di breakdown semua ya mas Oh ya? iya, kalau harga tiket kita, kalau dia bilang untung Apa kita sih? 20%, kalau kita nggak dikasih, kita dikasihnya untungnya cuma sedikit sama dia. Itu kalau beli putus atau dari harga tiket juga ada ini Ada yang lagi? minta nggak mas artisnya? Dan gua Gua dari minta harga penjualan pembagian tiket. nih. Oh Berapa iya, persen? jadi gini, jadi dia tuh Ini gue Mas mesti, minum ya, Mas. gue mesti kasih harga produksi gue berapa, Ya. terus tambah dengan fee-nya dia berapa, terus abis itu totalnya berapa, Ah. terus harga tiket berapa, kita harus tentukan harga tiket di situ, Oke. kapasitas berapa, dihitung sama dia, kalau kita keuntungannya berbanyak-banyak nggak dikasih, dia mau naikin lagi harga artisnya. Oh, tapi nggak ngambil dari harga tiket ya? Nggak ngambil dari tiket secara ya? total. Cuma dia naikin aja markup berarti ya? Kan kita income-nya kita bisa lihat harga tiket berapa. Sampai kapasitasnya 1.000, Iya. harga tiket 100, ya harganya kan 100.000. Nah dia lihat nih, wah ini untungnya si promotor banyak nih. Gue nggak mau harga artis gue mesti naikin gitu loh. Kalau nggak laku mas misalnya. Ya udah mati aja loh. mati Maksudnya aja. dia nggak mau minta dong ya kalau misalnya. Udah nggak- putus. Udah ya risiko. Ya. Jadi Mah. benar-benar harus pinter-pinter, Ya. pinter-pinter cari apa namanya? Cari artis yang bagus gitu loh. Tanpa melihat keuntungan atau apa, tapi menurut lo festival atau konser yang menurut lo puas, ini masterpiece gua. Apa mas? Semua gua anggap masterpiece sih. Oh ya. Semua gua jalanin dengan bener-bener gitu loh. Dengan bener-bener gua kan selalu turun tangan. Iya. Itu kita tahu banget karena lo seliweran. Iya. Setiap kita Iya. nonton, Mas. Setiap nonton konser. Itu Iya, orang itu. Dia tuh orang itu dia. Tapi nggak dulu zamannya banyak band-band ABG kan. Band ABG kan terus anak-anak nonton SMP SMA kan. Orang tuanya di luar kan. Terus itu anak-anak SMP pada nonton semua. Terus gue tanya sama orang tuanya, "Pak, kenapa sih dikasih masuk nih anak-anak itu, Bang?" Ya kita tahu sih kalau Java Musindo kita aman. Lo gila gak? Wow. Ya buat gue kebanggaan tapi betul Iya. gila tanggung jawab loh. Iya. Tanggung jawab banget. Makanya dulu tuh kalau gue bikin konser, sebelum lo masuk ke dalam gedung itu ada beberapa pintu. Jadi nggak pernah ada satu kantong yang penuh. Iya. Jadi umpamanya pertama kali orang ngantri, abis itu masuk, ada ngantrian lagi, udah satu, ada apa namanya, gate Lo macam-macam. ikut ngurusin gitu mas? Gue turun tangan di situnya, gue ngeliat, gue kontrol. Ya begitulah, Tapi- lu tanggung jawab 1.000 orang lo. Iya benar. Tapi pernah nggak ada? Sorry maksud amit-amit cuman pernah ada kerusuhan nggak mas yang pernah? Pernah. Westlife waktu main di Ancol. Westlife tuh mau kurang ajar tuh. Waktu di mana? Waktu main di Sumantri Bojonegoro. Oh di Kuningan. Sumantri Bojonegoro, pas siang tuh. Ah. Siang, abis itu ya kerusuhannya antara, ya yang menjaga lah, antara security lah. Main kejar-kejaran gitu. Ya bukan kerusuhan penonton sih enggak. Lu sama security-nya? Ya, Oke lah. Preman ini kali ya. premannya sih enggak, ya bener lah gitu lah. Kira Westlife-nya berantem. Wah, semuanya nyebelin dulu. Oh, gimana nyebelin nih Masa Westlife? nggak di main kan waktu itu lagi gede-gedenya, Ah. gede-gedenya pertama kali gue datengin Westlife 3 kali, abis semua itu. Kalau malam tuh nyebelin tuh dia suka main apel di lobby hotel tuh, main bola di situ. Gue bilang, ini orang kalau dia udah manggung aja gue sentil. Gawangnya pakai sendal lagi. Nyebelin loh, teriak-teriak anak-anak. Iya, Waktu itu Westlife umurnya berapa Masih sih? muda 18-19an banget, kan. Ya, tapi iya. kelakuan artis ya yang lu pikir keren-keren sama Oke. kadang-kadang ajaib sih. Yang paling ajaib apa mas selain Mariah Carey minta Raiders yang itu? Apalagi selain Westlife? Banyak sih yang rock itu juga kadang-kadang pernah datang, gue mau makan ular. Dia bilang, Hah? ular di mana gue nggak tahu. Di kota kan banyak kok. Gue nggak tahu kan. Iya. Gue tahu alamatnya. Dikasih alamatnya di Jalan Tendean. Oh iya tahu, iya iya, tadi gua nggak tahu. Oh ada yang kecil ya? Nah, gue datang ke situ. Wah gila lo, ular lah, apel, bekicot Kobra, lah, apa iya, segala iya. macam. Di bawah jembatan penyeberangan itu. Tapi kan Dulu nggak ada nggak. jembatan penyeberangan. Dulu nggak ada. Iya. Benar. Gue datang ke situ, mereka udah searching dulu. Itu zamannya udah ada internet ya sebelumnya.
Itu banyak yang udah, kadang-kadang yang dia mau cari, ya macam-macam lah. Cari apa? Ya gitulah. yang bandel juga banyak loh. Gue kan biasa suka di Hotel Mulia tuh, nginepnya kan. Hotel Mulia kan ada barnya tuh. Ya gitulah suka. Ya gue bilang terserah lu lah. Oh, Ya kita tapi jagain. lo memfasilitasi nggak, Mas? Maksudnya kalau misalnya ya Kita ikut, kita liatin aja dia mau ngapain gitu. Biar Ya. gimana kita bertanggung jawab atas keselamatan dia kalau ada apa-apa kan. Ya, itu yang Jadi kita dikontrol ya. kontrol aja. Jadi dia mau bawa berapa orang ke atas itu suka-suka dia lah gitu. Naik turun ada tuh. Mas Adri ikut naik turun gitu. Lo enggak Gua Mas? naik turun. Ya ikutin Periksa, artisnya iya. kan. Gua minum dulu dah. Ya minum dulu. Ya. Mas, ini gue pengen mengkonfirmasi alat. Jadi teman kita yang bernama Andre Taulani, dia bilang dia baru saja membeli drum. Dan drum itu katanya yang pernah dipakai siapa drummer Alanis Morissette yang Si di ini, Foo Fighters yang meninggal. Yang meninggal. Iya. Steve Hawkins. Steve Hawkins. Taylor Hawkins. Steve Hawkins. Itu karena waktu dia manggung di sini sama Alanis Morissette, dia minta spesifikasi drum itu. Om Adri dulu beliin drum itu, akhirnya sekarang drumnya katanya di rumahnya si Andre. Ya pokoknya kita harus dapetin satu alat yang dia mau. Kalau kita bilang nggak ada, tapi dia bisa search kan, di Indonesia ada. Ngerti nggak lo? Jadi kita harus siapkan. Kecuali kalau memang di Indonesia nggak ada. Ini kan teknologi udah bisa lu Iya, gampang sebenarnya Iya, search iya. gitu loh. Itu gampang bener di search apapun juga yang kita buat. Gue pernah kejadian satu kali ya. Pada waktu mau konsernya siapa ya? Either Bruno Mars atau Maroon 5 ya. Jadi biasanya kan jualan tiket di rumah gua tuh. Di rumah gua jualan tiket, itu dari malam anak-anak tuh udah nongkrong tau gak lu. Jadi 12 malam udah nongkrong di rumah gua. Lu gila loh. Jadi pagi-pagi begitu buka tiket jam 8 pagi, itu belum ada, udah online belum ada ya. Itu udah pada ngantri semuanya. Gua Oke, seneng aja. di rumah juga jual tiket Dufan ya? Enggak. Oke, terus habis itu ngantri. Gue mau cerita apa ya? Ngantri. Oh, begitu gue pernah kejadian, gue mau jualan Sabtu. Itu dari Jumat, dari abis sembahyang Jumat. Orang udah ngantri. Gue ngeri dong. Itu kan rumah gue kebetulan di Pondok Gede itu kan daerah perumahan kan. Iya. Dan daerah elit juga. Maksudnya orang-orang pada tertib lah gitu. Iya. Gue batalin. Gue bilang gue batalin dan gue akan jual itu pada hari Senin. Gue batalin. Malamnya gue di email dari agennya. Tak. Kenapa lu batalin? Kenapa lu nggak lapor gue? Lu gila. Cepet gitu informasinya. Dia baca di media kan. Fansnya Karena mungkin gue nggak lapor. boleh bikin apa-apa tanpa lapor ke artis. Lah kalau jualan tiket bukannya itu udah urusan promotor? Enggak, tapi tetap aja. Kita mau jualan tiket kapan? Kita harus kasih tahu. Gua akan jualan tiket tanggal sekian, jam sekian. Nggak boleh sebelumnya, nggak boleh mesti tepat. Ya gitulah Iya, promotor. Ini ada teman kita si Putri ini, dia ini tiket ini yang lo dapat. Dia ini tapi dapat lo yang ngasih Mas katanya tiket apa? Boys Like Girls. Ya Itu dulu. Nonton Cobra apa? Starship. Dapat atau beli? Cobra. Oke. Beli. Dulu gue suka bikin quiz. Ya. Gue kan punya Twitter gue cepet banget naiknya tuh. Wow, banyak banget. Karena gue suka bikin quiz kuda namanya. Kuis dadakan. Oh. Suka-suka gue aja. Jadi gue kadang-kadang gue kasih apa namanya? Gue kasih ID, orang seneng kan. ID gue nggak ngeluarin duit. Iya, benar. Nggak mengurangi pendapatan Berarti bisa gue. masuk backstage tuh? Nggak. Oh enggak, gue pikir ID yang buat belakang. Ini Mamet nih pernah magang. Baik, gue cita-cita gue Oh, cita-citanya dia magang di Java Musik Indo. itu ke kantor Java Musik Indo yang di radio dalam. Oh iya. Nah, bukannya yang di arteri itu apa? Radio dalam. Radio dalam. Ya dulu kantor gue punya kantor di situ. Arteri di Di radio dalam. Arteri Ya, dalam. udah gue jual sih, udah gue jual. Udah berhenti gue jual. Berarti terakhir Java Musik Indo 10 tahun. 10 tahun lalu apa, Mas? Yang event apa atau Alicia Keys. Alicia Keys? Sebelumnya ada lagi yang paling jorok. Waduh, itu paling ampun. Wah, ini. Wah, itu namanya. Wah, bukan. Sarukan. Ampun. Jorok kenapa, Mas? Dia datang dengan 100 orang dancer. Waduh. 100 orang dancer. Lu tau gak 100 orang dancer? Terus sampai jam 8 malam, ya waktu gue harus udah buka pintu, mereka masih bilang latihan. Lu latihan, gue mesti buka pintu, orang udah mau masuk. Sedangkan gue selalu tepat waktu kan. Iya. Gue gak bisa sembarangan juga Iya, gitu. iya. Begitu udah selesai latihan, lo tau gak? Itu di kursi paling bawah itu berarakan tuh ayam paha, ayam tulang ayam. Gua masih- Bekas makan. Iya. Mesti dibersihin semuanya. Cepet gitu kita mesti. Aduh ampun deh gue bilang. Tapi itu konsernya tuh yang datang tuh orang naik bus beratus-ratus Wah, orang. tapi gila fansnya Oh, Sarukan. gua bikin konser belum pernah sebanyak gitu yang datang media pada waktu press conference. Itu kayak sekarang mungkin kalau lagi ada pilpres gue banyak
banyak kameranya gue. Begitu, gue belum pernah bikin konser sebegitu banyak kamera di Itu kamera, kalau kapasitas terbanyak yang pernah Mas Adri ya bikin konser apa? di situ. Di situ kan berapa sih Di mana, lupa Mas? gua. Di SICC ya. Ya. SICC, Sentul International Convention Center. Sebetulnya yang paling bisa gue gedein itu di waktu di Sumantri Bojonegoro karena itu lapangan bola kan. Iya. Gue bisa sesuai dengan kapasitas aja dulu berapa orang kita mau naiknya. Selain Coldplay Mas, dulu yang lu suka banget lu pengen datengin siapa Mas? Banyak sih, banyak. Lu suka tapi Mas, lu Ya lu suka beneran. Ya Eric Clapton sih gue pengen Oh, gitu. oke. Eric Clapton, Coldplay ya siapa lagi ya? Banyak lah. Tapi mereka suka ngasih pemberian ke lu nggak sih Mas? Misalnya kayak kenang-kenangan Iya. gitar atau... Enggak, orang gitu kan orang bisnis kan, orang bule pelit kan lu tahu. Gue tinggal lama di Jerman kan juga tahu kapasitas apa Aha. orang-orang kayak begitu. Jadi perhitungan banget gitu kan. Tapi lu ada apa? Memorabilia di rumah? Oh iya, mereka kadang-kadang suka tekan-tekan apa di apa posternya di gitar segala macam. Apa aja Mas yang paling keren? Mungkin lu punya gitarnya si ini waktu Bukan, dari dia sendiri di tanda tangan Iya, doang. kita Tapi gitu. kalau tangan. barangnya Wah, nggak ada. wah, perhitungan banget orang-orang tuh. Itu tadi balik lagi ke perhitungan. Tapi yang keren Muse lah. Muse zaman dulu kan lagu-lagunya bagus. Muse Mujiono kan? Bukan. Mus Mulyadi. Itu kan. Itu kan lagi bener Top-topnya. lagi naik-naiknya banget kan. Gila itu. Sekarang ya. Tapi mereka nggak rese, nggak ribet. Enggak ribet sih. Rock and roll. Nggak, ya yang rock and roll gitu enggak ribet. Time lu dulu lempar BH ya, Mas. Oh iya. All time lo lempar BH. Iya lempar BH. Ada penontonnya lempar BH. Enggak. Emang signature-nya gitu, Mas. Cari. Oh. Stand mic-nya dipasangin gitu. Dilempar-lempar. penontonnya yang lemparin BH. Iya, penonton lempar BH. Lah terus penontonnya pada nggak pakai BH dong Mas? Iya kayaknya sih. Mas, ada dokumentasinya nggak? Mas Adri, sekarang festival Banyak banget. Baik lokal maupun yang festival lokal yang mengundang artis luar. Mas Adri tadi bilang sering nonton juga, sering datang, free pass dapat lah. Menurut Mas sendiri kalau ngelihatnya gimana? Seneng banget gue kemajuan banget tapi banyak yang nggak profesional. Sorry gue bilang ya, Iya, nggak iya, profesional nggak ya. apa-apa, ini harus, Nggak Mas. profesional ya. Kadang-kadang kita mesti ngitung kapasitas dalam satu Iya. pertunjukan. Bilang aja kapasitas gedung itu gue selalu jual kapasitas 80% dari kapasitas gedung. Di bawah tiket, itu ya, ha? 80%. Gue selalu hitung 1 meter itu, 1 meter persegi 1 kali 1 itu hanya bisa 5 orang gitu loh. Lo itu. Lebih dari itu nggak bisa- nyaman ya? Nggak nyaman gitu. Jadi jadinya 80% dari kapasitas. Nah sekarang gue takutnya tuh banyak sekali orang yang over kapasitas. Udah gitu kalau dulu kalau sebelum lo masuk gedung pertunjukan gue itu ada berapa barikade sebelum Iya. ke dalam gedung. Iya. Sehingga kalau ada dorong-dorongan Iya. itu terfokus hanya ke dalam satu titik. Iya, iya, iya. Kalau sekarang kadang-kadang banyak yang banyak yang pintu cuma berapa sedikit tapi orang udah ribuan orang masuk gitu. Tapi kan banyak juga yang bilang karena banyaknya tiket palsu, Mas Adri. Zaman gua nggak ada tiket palsu. Nah itu gimana? Kan dulu padahal cuma ya paling gelang ya dulu ya? Atau tiket ya? Manual. Enggak. Tadi kan ada kopi dari Iya. penjualan. Nah, itu Jadi tadi. lo kalau beli, jadi kita selalu keluarin voucher. Jadi kalau lo beli ditulis vouchernya kan ada lampiran yang buat kita, lampiran buat pembeli. Begitu dia tuker tiket, itu lampiran masih sama aja. Ini nggak? Kopi yang buat dia sama kopi yang kita pegang itu harus sama gitu lah. Nomornya sama, tulisannya juga Tapi sama. kan rawan dipalsuin juga pada Tapi masa terbukti itu. nggak pernah ada yang lapor, nggak ada palsu. Sekarang padahal udah canggih ya pakai barcode Justru lah, itu apa. bukan yang canggihnya itu karena di tengah-tengah itu ada udara nih yang jualan lewat internet segala macam itu yang bisa di Oh iya. Kalau dulu bentuknya fisik ya? bukan fisik. Makanya ketika Coldplay kemarin banyak pemasukan, tiba-tiba nama gue jadi trending topic. Gue bilang kenapa gitu? Karena orang yang nama Java dan Adri Subono jadi trending topic karena mereka membandingkan Pada masa itu. pada ya? masa itu loh gitu. Oke. Tapi enakan sekarang lah. Enakan Jadi sekarang semua by ini Semua. ya, internet ya. Promosi juga gampang banget. Dulu kan promosi susah. Jadi kalau gue mau promosi dan bikin konsep, kan susah. Kita mesti kerja sama radio, kita mesti kerja sama majalah, ya kan? Kita bikin spanduk di mana-mana. Jadi gue kadang-kadang bikin spanduk di satu tempat, prak. Udah keren kan? Cabang musik Indo Present. Besoknya gue liat di Gembel udah pakai begitu celana. Iya diambil. Diambil dipakai buat celana segala macam. Sakit loh. Lah itu kan promo yang bagus. Suruh aja keliling-keliling. Orang kan nggak ngeliat. Orang sakit tuh gitu loh. Sakit. Itu kan suka ada dulu ada di pinggir-pinggir jalan gue taruh Iya, iya. spanduk kan gitu kan. Mas lu di Jerman berapa tahun Mas? 8 tahun? Di mana, kota apa? Hamburg. Kuliah?
Atau kerja atau pengalaman apa Mas? Gue yang didapat? datang ke beberapa sekolah, cuma sekolah-sekolah pada nggak suka sama gue. Gitu. Rusuh lu pasti ya? Dia mah orangnya rusuh. Gue denger-dengernya orangnya rusuh, galak lagi. Ya dulu kan masih muda. Soalnya lu pernah kalau nggak salah ngurus satu band, gue denger katanya lu galak banget mas. Gue di setiap kalau di konser gue rada galak sih. Tapi gue galak, tapi gue ada pendekatan kepada penonton gitu loh. Bukan, maksudnya lu pernah memanajeri suatu band kan? Oh iya. Dan katanya didikan lu galak banget. Ya galak loh, dia bawa nama gue. Beneran lu Kalau didikannya? dia main vals ya, kenapa dia main vals gitu kayak. Sampai jadi manajer band apa Mas? Ada. Banyak dia, ada lah. Gue juga tahu pernah denger lah. Cuman dia katanya kalau Dia bukan galak, disiplin lah. Nah, itu, orangnya disiplin. Gue dulu babe gue tentara. Jadi dulu kan kalau gue masukin pakai baju lengan panjang tuh, kalau gue lipat sampai segini aja, 3, 4, wah. Lu either lu sampai sini atau ke sini gitu. Oh, Jadi disiplin gue udah kenceng banget. Gosipnya nih, jadi kalau misalnya denger langkahnya Om Adri aja, mereka tuh deg-degan. Anak bandnya ini. Iya, bener ya mas ya? Iya dong. Gak tau lu tanya dia aja. Sumber gue terpercaya soalnya, bener kata dia Om Adri. Tapi disiplin, maksudnya positif ya, maksudnya hal yang positif gitu. Karena latihannya kan di rumah gue di bawah. Hmm. Dulu ada studio tempat alat-alat, gue beliin semua alat lah. Tapi sekarang lu beneran udah mas, nggak kepikiran lagi mas, mau datengin siapa gitu. Ya Java masih ada. Masih Java ada? masih ada. Masih ada. Nah sekarang bergeraknya untuk apa? Enggak, Java masih ada, izinnya masih kita nggak dimatiin. Oke, iya. Gue nggak mau beli artis mahal. Waduh, Bruno Mars tuh waktu pertama kali datang ke Indonesia, dia pertama kali datang ke luar negeri, dia terbang ke luar negeri baru pertama kali itu ke Indonesia. Pertama kali Indonesia, abis itu dia ke Manila, abis itu pulang. Lu tuh nggak begitu dia gue masukin ke Hotel Mulia, dia pegang tuh wallpaper. How nice is it? Sekarang Ya, versi Fighter aja di kamar tidur gua. Iya. Tapi gosipnya sekarang Bruno Mars aja nih kalau misalnya lu ngobrol sama agentnya aja udah bayar dulu. Bayar. Katanya sekarang gitu Mas. Udah bayar dulu. Belum Buat ngobrol sama internet. agent bayar. Harganya sekarang nggak kira-kira berarti mas ya? Ya gua sih dulu belinya cuma 80.000. Dulu? Itu berarti berapa tuh? 800 jutaan ya? Wah, Zaman dulu kan dolar kan nggak kayak sekarang. 80.000 cuma 1,2, 1,3. Sekarang berapa? 2 juta, gila. Bener-bener dulu tuh, bener-bener gue bikin foto samping-sampingan sama gue tuh. Tampangnya kayak gue, dia kayak gue gitu. Gue ada fotonya. Tapi ini gue baru tahu ya, Om Adri adalah keluarga dari ya mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie. Ya. Ada keluarga mas ya? Ya ada. Ya gue tinggal di Jerman, selama di Jerman di rumah dia gitu. Ya, 8 tahun. Gitu kira-kira. Ada begitu. privilege nggak mas? Apaan? Ya ada privilege nggak mas? Ada keuntungan nggak? Ya namanya. Ya kita mesti jujur ada lah. Waktu itu kan sebelum gue jadi promotor gue bisnis gue di kapal perdagangan kapal segala macam. Jadi ya bohong lah kalau nggak ada privilege lah. Ya, orang mengetahui ada sih ada lah ya. Link ya, iya, networking ya. Ya itu. Yang penting kan networkingnya kan dulu gitu kan. Nah Jadi sekarang ada. anak-anak lo ada yang ngurusin nggak mas? Ya ada sih, Adrian kan dia punya event organizer bukan promotor. Bagus ya, kemarin beda. dia buat itu. Adalah event yang Iya. ingat gak yang kita panggung di Jakarta Stadium itu loh. Oh, Nah, yang itu. masih Lone Seven. Iya bukan lupa. Dia sering bikin acara sih. Iya. Dia bikin. Tapi dia event organizer bukan promotor ya, beda ya. Promotor Iya, semua iya, kan iya. ditanggung oleh kita gitu loh. Oh, Iya. iya, jadi dia menjalankan ada orang. Ya ada orang kasih yang dia ngasih job kerjaan gitu, ya. iya. Banyak lah kerjaan. Lu ngasih masukan banyak gak mas ke Adrian? Ke Iya Mel dia suka gitu? nanya juga ke gua pengalaman. Karena waktu gua jalan itu juga mereka kerja di situ. Iya. Melanie kan yang jadi yang selalu kontak dengan artis pada waktu selama dia di sini kan. Iya. Selama di sini. Terus kalau Adrian kan yang ngurusin kru-krunya segala macam. Jadi mereka udah tahu sebetulnya cara-caranya. Gue gitu. temenan banget sama Adrian. Temen mabokku juga mah. Iya. Gue ketemu berapa kali sih di acara-acara. Iya. Paling mahal jadi so far siapa Mas yang Mas Adri undang? Sarukan. Itu paling mahal tuh. Paling mahal. Berapa dulu mas? Ya nggak tahu lah. Jangan lah. Ntar. Lah sekarang juga pasti dia lebih mahal lagi dia kan. Iya. Dan dia katanya request di kamarnya harus ada pohon ya mas buat joget-joget. Buat joget. Nah, tapi gue herannya tuh ya. Gue heran tuh orang-orang bener-bener ngefansnya tuh yang Oh parah datang pakai- fansnya. Iya, ibu-ibu mah seneng banget Wah, Bollywood. Gila lu, naik bus-bus gitu, naik bus-bus itu rame-rame gitu dan apa namanya sarukannya cuma nyanyi berapa lagu, lainnya lip sync. Oh. Hah? Ya begitulah ya. Cuma berapa lagu, yang lainnya tuh dia bawa juga nyanyi lainnya lagi. Yang lainnya pada cocok. Karena dia kan sambil goyang terus Mas. Iya, Tiap iya, lagu iya. joget. Tapi kalau lu masih nonton konser berarti suka dong mas? suka. Nah kalau menurut lu konser terkeren yang pernah lu tonton siapa? Coldplay.
Di sini kemarin. Oh di sini. Waduh itu gue. Lah emang lu di duluan gak pernah nonton Coldplay? Gue sering, tapi dulu gak sehebat sekarang. Gak sedas, gue nonton Coldplay itu keempat kalinya. Sebelum-sebelumnya gak seperti yang sekarang di kemarin di Jakarta. Oh. Keren banget. Gue keren banget. Gue jadi besok tuh gue sebetulnya pengen lagi nonton di Singapura, tapi gue nonton yang paling atas teman. Oh, Pengennya di dapat atas. experience beda Karena ya? semuanya bisa ngelihat semuanya. Iya, gitu. iya. Yang deket-deket sih nggak kelihatan apa-apa. Kalau di atas lu bisa ngelihat semuanya. Itu paling keren banget. Bagus Itu sih, keren. tapi gua sama Eros termasuk orang yang kayaknya Nggak nonton suka. Coldplay. Cukup tuh- sekali aja. Si Eros nonton Coldplay katanya, ini apa sih acara pembukaan PON ya? Kan banyak kembang apinya. Tapi Gue nonton di Bangkok mas, gue nonton segala macam, tuh bilang, ini kapan kelar sih? Kalau gue emang nggak ngefans sama Coldplay kalau gue. Tapi secara suguhan Secara suguhan sih, gue sebagai promotor, gue iya, iya. suka ngelihat angle-nya. iya, semuanya lah. Cara ngemasnya ya mas. cara ya? ngemasnya gila itu. Iya. Kalau yang gue suka sih Muse, kembali lagi Muse gila tuh. Gila, Muse batu main. Tapi lu ngeliat YouTube kemarin di Spare gimana tuh mas? Lihat yang konsernya Yang di Vegas. yang di Vegas. Sempet lihat nggak Mas di sosial media kan rame tuh. Ya. Yang di itu, yang di buletan itu. Dom. Gue nggak ngikutin, gue kebetulan nggak baca itu. Spare apa Spear sih ngomongnya? Ya. Britney kali. Britney Spears. Bukan, bukan. Daftar datang nggak mas? Nggak. Enggak ya? Nggak. Nah kalau solo yang cewek selain Mariah Carey siapa? Siapa ya? Alanis Morissette bukan lu ya? Alanis Morissette. Lu ya tuh? Bulu katanya panjang tuh. Harusnya main film Dono kalau kayak gitu. Terus siapa yang kecil tuh, siapa namanya? Avril Lavigne. Avril Lavigne. Itu bikin masalah juga tuh kawan tuh. Jadi dia kita Itu zaman Mas Skater Boy itu ya berarti ya? Pas lagu-lagunya itu. ya, kita waktu itu kita mau masukin di Hotel Hilton kan pada waktu itu kan. Hotel Hilton karena ya kita ada kerja sama Hilton kan. Begitu dari Hilton udah nggak suka. Karena dia punya saingan Paris Hilton, pacaran sama bekas pacarnya gitu. Waduh persona. Persona. Dia nggak mau tinggal situ. Kita kan gila loh, kita ke hotel itu kan kita barter kan, kita nggak bayar rate sebenarnya kan. Mesti cari pindah, jadi kita pindahin lah hotel itu ke Mulia, Mulia kan mahal. Iya kan? Cengdem juga tuh nanti. Gila. Ya kayak gitu-gitu lo mesti hadapin. Loh. Akhirnya pindah ke Hotel Mega Menteng itu situ. Ada lagi siapa penyanyi yang lupa gue nama, gue banyak sekali artis gue datengin kan. Lu perhatiin dulu, kalau yang keluar pengennya kemana dia? Lemes banget. Oh ya, Bring Me The Bring Me Horizon. The Horizon. Oh iya. Kemarin kan sempat datang lagi tapi di pagelarannya sempat terhenti dan nggak sampai habis. Ya. Tahu ceritanya juga kan Mas Adi kan? Ya. Dulu pernah kesini karena Java Musik Indo ya? Iya, iya. Iya. Siapa lagi si Avenged Sevenfold juga. Itu sampai 3 kali tuh gila tuh. Cranberries lu juga kan Mas ya? Cranberries juga. Jadi, Wah gokil. Duren-duren lu bukan sih Mas? Bukan ya? enggak, Duren-duren. enggak. Durian. Lu pernah ngontak YouTube nggak? Nyoba datanya? Udah nyoba. Oh iya? Nyoba kita ke agennya, not interested dia bilang gitu. Jawabnya kalau agen gitu aja, nggak ada interest gitu. Ya, Jadi kalau jawabannya- lu mesti sakit hati, lu mesti kuatin hati lu. Gitu. Jawabannya yang bisa membuat lu berbunga-bunga biasa jawabannya apa? Oke kita masukin dalam schedule gitu. Nah itu udah mulai, lu udah mulai. ini ya. Happy Belum tuh ya. ngomong. Karena waktu itu gue nggak ada saingan sih. Iya ya sendiri. Jadi sekarang itu gue rasa ya sekarang itu karena saingannya banyak tuh harganya pernah naik. Gue datang ke Amerika ketemu agent dia bilang wah gue senang bener katanya. Di Indonesia sekarang banyak promotor jadi harga pada bersaing. Makanya gue nggak ikut-ikut lagi dah. Tapi itu bukan rate-nya internasional mas, bukan karena Kan gue bilang tadi dia harganya sesuai dengan apa yang kita masukin. Jadi kita juga mesti kira-kira tahu gitu loh. loh itu berarti bener sampai sekarang masih begitu. Masih begitu. Gitu ya kemarin sih. Tapi roughly di dekat-dekat harga dia lah gitu. Tapi tetap aja pasti harga itu agennya juga bilang Indonesia ini gila harganya. Berarti di tiap negara beda-beda tuh ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Makanya dulu gue bisa jual tiket 500.000. Sekarang Iya. sekarang harga tiket mana ada Oh, sekarang 500.000. mahal banget. Mas kalau ada sponsor dia minta lagi nggak Mas? Oh Misalkan enggak, nih. itu sponsor, berapa di sponsor itu dia kita masukin dalam cost tadi, deretan cost, ngerti nggak lo? Kan kita kan tadi bilang, kita dalam satu proposal, kita bilang ini harga lo, gue masukin, bilangnya 100.000. Habis itu pengeluaran Dia lihat keuntungannya. Ya, lihat di sini, terus ada uang sponsor sekian. Itu dihitung, tiket harga Kalau sekian. gue dapat sponsor lu dapat segini. Enggak, Kalau nggak dapat sponsor. secara global. Loh berarti nggak ada hitungannya berapa persen dari keuntungan yang lebihnya? Presentasi. Gitu? Oh presentasi. Jadi 10% Ya, keuntungan kalau kita nggak dapat sponsor dan lain-lain tapi di Ya. proposalnya ada sponsor. Ya dia nggak mau tahu, pokoknya kita masukin proposal. Itu kejam lo tuh orang di sana. Wah ribet juga ya. Bukan ribet, kejam.
Kalau lokal pernah nanganin juga nggak Mas? Pernah Gigi gue pernah nanganin juga. Aman lah ya kalau Aman, Gigi aman, mah. ya. Kalau itu mah cengli lah ya teman ya. Dan kebanyakan juga gue kalau ada konser gue usahakan supaya ada band pembukanya itu lah band artis dalam negeri gitu loh. Iya, iya. Ya kayaknya lu selalu gitu deh Mas. Ya kadang-kadang gitu, kadang-kadang artis juga nggak mau gitu kan. Iya, iya. Kenapa beban? Nggak tahu kenapa. Dia, ya artis lebay juga, kadang-kadang lebay gitu. Kalau bukan artis Indonesianya, artis utamanya kan Mas yang nggak mau Mas. Nggak mau artis Nggak mau. Oh, gue pikir Orang Aku ada Indonesia aja pembuka. mau pasti orang Indonesia. Severis lu bukan? Enggak. Oh bukan ya? Dulu Ceylon Seven pembukanya. Berantakan mainnya dulu Ceylon Seven Oh iya, awal-awal iya. Severis. Jadi Java Music Indo saat ini statusnya hiatus atau ngejalanin event-event atau? Enggak, gue masih diemin aja dulu. Sampai dapat momen yang bagus. Sekarang tuh banyak ada beberapa promotor yang ngajakin gue sih. Ayo dong Mas kita kerja sama. Gue bilang kalau gue mau comeback gue mau yang geng gitu. Gue gak mau yang band ece-ece lah gitu lah. Ya kita harus comeback dengan gitu lah. Ya harus Michael Jackson om, Michael Jackson. Udah Bom meninggal. banget itu Michael Jackson. John Lennon lebih bagus. Sama Jim Morrison. John Lennon. Tapi lu band-band, kalau tadi kan sukanya Eric Clapton. Kalau band lu suka selain Coldplay siapa lagi? Muse gue suka. Muse. Banyak sih gue siapa lagi ya? Enggak kayak misalnya dulu The Beatles gitu lu dengerin gak sih? Dengerin lah gila loh. Zamannya gue gue siaran dulu Prambors. Iya. Lagunya kayak gitu. Oh Paul McCartney lu gak pengen datengin Mas? Kemarin gua nonton di Australia bagus banget. Bagus ya. Ya mahal pasti itu gila tuh. Mahal cuma Oh ya. tapi Paul McCartney sih. Tapi ya lu mesti bener-bener lu mesti pikirin bener-bener artis yang lu datengin, lu tawarin bakal laku nggak? Belum tentu loh. Rolling Stone pernah main di Singapura nggak laku kan? Oh iya? Iya, terus promotornya jual-jualin tiket di Indonesia. Pernah sekali datang sekali gitu. Jadi ini ada gamblingnya. Iya sih. Ada gamblingnya. Ini ada gue tahu nih ada beberapa event yang sekarang mau datang nih, yang mereka pikir bakal habis. Gue tahu gue denger penjualannya nggak bagus gitu. Jadi feeling. Iya. Feeling bener-bener feeling dan. Ya lu juga tapi kan awal-awal juga sempat memang raba ya Mas ya. Lu Oh iya, tapi susah nggak segampang gitu lah, nggak segampang gitu lo beli apa udah dapat apa gitu. Jadi Ya, kadang-kadang ada untung ruginya juga. kalau kejadian kita nggak usah sebut kejadian misalnya ada venue yang ternyata nggak layak atau sampai akhirnya ya Karena kan kita gedung pertunjukan atau tempat ya pertunjukan nggak layak dan sedikit ya. akhirnya dihentikan lah gitu. Ya gini, kalau lu mau bikin pertunjukan, lu harus minta perizinan kan. Jadi sebelum ada izin, lu nggak bakal bisa ngadain pertunjukan itu. Ya. Jadi layak atau enggak, ya dalam izin itu dia udah disurvey kan sama yang memberikan izin kan. Iya dong. Lah kalau contohnya kemarin panggungnya katanya goyang sampai Nah. akhirnya artisnya nggak mau main lagi gitu. Pernah tuh sekali waktu itu Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold main di sini bukan kita yang datengin ya. Ya. Di Ancol. Goyang kan? Agennya telepon ke gua. Tolong selamatin artis gua. Gila gua sama promotor gak susah, tapi gua juga ke agen kan harus harus memberikan servis ya, gua umpetin. Ya harus. Pulang. Itu ke panggungnya juga goyang tuh. Dia berhenti berarti tuh? Hah? Berhenti dia Belum main? main. Belum main. Waduh. Oh krunya cek sound di sama krunya, oh ini nggak kondusif, panggungnya goyang dan lain-lain. Iya. Udah artisnya lo bawa kabur. Gue tadi nggak ikut campur, bukan Iya, gua iya, kan. iya. Agennya Agennya. minta tolong dong Diselamatin. selamatin. Ya, gue mau ada kerja. Ke rumah lu akhirnya? Berenang-berenang. Foto-foto. Itu Dave Grohl itu. Dulu Foo Fighters band segede gitu gue tinggalin di pasar di mana? Pasal Genjing. Blok M. Bukan, ada hotel kecil di apa tempat-tempat yang banyak jualan baju. Jaksa. Bukan, bukan, Poncol. bukan. Oh, di Pasar belakang Ular. Sudirman sampingnya tuh apa? Oh. Pasar apa orang jual-jual apa baju-baju. Bukan. Jalan Surabaya bukan yang Ben Hill. Ya gitulah dekat-dekat situ dah apa sih namanya lupa lah. Pasar Rumput. Bukan. Jauh banget bro. Dekat waktu itu dan hotelnya juga hotel bintang 3 kali. Foo Fighter mau ditinggal di situ. Bawahnya. Iya. Bintang 3 tuh. Lagunya baru Sudirman Tamrin belok kiri. Daerah-daerah apa sih itu namanya? Tapi. Tanah Abang. Oh alah. Ya daerah situ kan ada hotel bintang 3 gitu. Dia belanja di situ nggak? Enggak. Kalau belanja mereka suka pergi ke. Soalnya temen gua Mas ketemu sama Tristan Moore. Sama Sonic Youth itu lagi belanja di Blok M. Belanja di toko CD, vinyl. Mereka sih biasanya udah survei juga mau apa aja kan. Ya mereka kita anterin aja kemana-mana dia mau. Jadi, Si itu kan si Ricky Seringai kan
main basket sama Ya itu karena pacarnya Adam Yauch dulu itu Beastie Boys. mantannya dulu tuh Beastie Boys terus kenal sama Ricky juga. Diajak main basket bareng. Tapi waktu Foo Fighter datang ke sini juga mereka minta Foo Fighter bertiga tuh mereka minta disiapin peranjang basket. Nah itu Gitu-gituan yang mereka Iya, minta iya. kadang-kadang kita harus siapin. Dimainin juga enggak. Ngeselin aja kadang-kadang gitu kan. Lu ngeselin, dia suka minta macam-macam kan. Minta macam-macam, apalagi Mariah Carey itu minta champagne yang harganya wah Nah, satu loh. tetes itu harus berapa gitu kan. Ya, Tapi jadi promotor bisa kaya gak sih mas? gue gak kaya-kaya deh. udah kaya sebelum jadi promotor. Semua. Anda udah Nah kaya. itu, kan banyak orang yang pengen untuk jadi promotor dia takut nih. Enggak gini. Itu makanya promotor itu bukan kerjaan yang sembarangan. Iya. Lo harus menjadi seorang profesional. Jadi memilih artis, memilih artis harus yang bagus. Menjalankannya juga harus bagus. Iya. Jadi lu jangan asal untung sebesar-besarnya tapi lu nggak lakukan pengawasan pada waktu pelaksanaannya Cuma kan. gara-gara kejadian-kejadian kemarin kan pasti banyak yang takut untuk memulai jadi promotor kan jadinya kan gitu loh. Ya makanya gue bilang harus selalu serius, harus tekunin bener-bener. Kalau gue tekunin kan gue bilang, karena di Indonesia tuh nggak ada panitia, gue bilang artis nggak akan datang ke Indonesia tanpa ada promotor atau panitianya gitu loh. Jadi ya harus dilaksanakan dengan baik. Dulu kecil cita-cita lo apa sih mas? Jadi tentara. Oh ikut bokap. Tau nggak gue kenapa gue di sekolah Sakit mas. gue dulu di sekolah Jerman nggak pernah disukain sama sekolah. Setiap kali gue dikirimin Kopingo seri yang panjang-panjang. Kakek gua tuh. Iya, gue paling seneng baca itu. Wah udah semua gue bacain. Jadi Serius di kelas serius. Lah gua cucunya kagak pernah baca gua. Wah itu sih. Sampai sekarang gue cari kadang-kadang. Gue Masih banyak gua mas tuh tinggal ngomong sama Gue gua. cari di mana di online. Di online. Gue dikirimin. Udah bekas apalah bercak-bercak. Tapi baca begitu tuh, waduh itu udah deh. Lu mau seri apa ntar gua cari ada baru semua gua kirim. Yang lama-lama dong. Lah iya apa? Pendekar suling lah, pendekar sakti Suling lah, mas. suling mas. Iya, iya. Wah itu sih udah zamannya gue. Itu gila tuh, gue tergila-gila sama itu. Di Makanya zaman gua- Jerman dulu. Iya gue selalu dikirimin suatu pak gitu. Itu kan pusing mas kecil-kecil tulisannya. Ya, enggak lah, Dulu iya. nyari yang jorok-joroknya doang waktu kecil. Lu stensilan tuh cari. Enggak suka yang begitu kan. Cewek Iya, dengan cantik suka ada. tersingkap kainnya, Iya, iya. paha putihnya kelihatan. Iya, Itu gua, bener. waktu kecil kan tahu sendiri lo. Itu gue gila-gila sama itu tuh. Tapi cita-cita jadi tentara. Tapi nggak kesampaian akhir. Tapi udah ada proses ke sana mas. Jadi ya ini nggak mesti ditiru sih. Gue pendidikan terakhir gue 2 SMA sih. Oke. Jadi gue di sekolah PSKD itu kelas 2 tuh sampai 3 kali. Salemba, 3 tahun. PSKD? PSKD 1 depan. Ya deket gua 68 gua. Oh iya, nah situ kan. Jadi gue nggak naik-naik. Ngabur mulu. Gue pernah ceburan di kali itu di situ tuh. Di belakangan kali itu. Kabur, nyebur di kali, nyebrang ke situ. Rumah gue di Borobudur. Di Mendut. Di Mendut, tempat studi Prambors dulu. Nah, di rumah gue ya. Jadi gue nyebur situ. Terus nyebur lah, dikejar-kejar sama Soplanit dulu, kepalanya Soplanit. Bengal banget. Lalu gue dikirim ke Jerman, udah. Di Jerman lu bengal lagi pasti kan? Ya begitulah akhirnya. Kagak diterima di sekolah mana-mana. Lu tuh bengalnya lebih keribut kayaknya ya mas ya? Enggak juga Enggak lah, ya. Emang gak suka sekolah aja kayaknya. Enggak sekolah yang enggak demen. Ya gitulah. Ya, tapi jangan ditiru Ntar sekali anak gue lagi. denger lagi. Anak lu udah pada jadi juga mas. Mas masih bercita-cita ngedatengin Radiohead kan mas? Oh iya, itu dari dulu gue kejar. Itu mas. Itu Radiohead gue ngejar. Aduh, itu gue kejar-kejar. Gue sekarang kalau gue suruh balik lagi, gue mau kalau Radiohead gue datengin. Gue pengen bener. Ide gue coba kontak lagi. Nah iya mas, harus mas. Itu Java gila. musikin lu yang datengin mas. Itu. Tapi orang-orang yang datang pada mau datang tuh. Wah, gua mah gila. Ya itu tahun nanti dulu. Itu tahun 90-an. Anak-anak sekarang nggak denger. Enggak mas, anak-anak sekarang habitnya adalah mereka ngulik mas ke belakang. Oh gitu ya. Bener cowok, tapi kalau biar nggak ini survei aja lagi. Ya, tapi Takut juga lu ya. Radiohead- Radiohead sih gila. Vincent takut juga takut. Gara-gara gua ngomong ternyata nggak laku gua disalahin lagi. Enggak, tapi harusnya sih Radiohead ya, harusnya sih. Radiohead sih, oh itu dari dulu gue kejar. Gua tuh suka banget sama konsernya Nine Inch Nails gua. Gua cinta banget. Gua Smashing Pumpkins sudah pernah nonton waktu di sini kan. Itu bukan lu tapi ya. Bukan. Itu kan dia ngambek tuh si Corgan-nya. Jadi flop banget lah. Gua tuh yang belum Jane's Addiction, Radiohead. Udah itu dua itu yang gua pengen banget. Radiohead gue juga. Kemarin Red Hot gua udah nonton. Red Hot gue udah berapa kali gue nonton di luar negeri Iya, di iya, Singapura. Gue penggemar lagu-lagu kayak itu juga, walaupun udah tua masih suka gitu. Ya umur kita mah nggak jauh mas. Alhamdulillah. Tapi Radioheadnya lagi hiatus juga sih ya. Dia nggak. Dia lagi Smile itu, Smile ya bandnya. Band Johnny Greenwood sih. Wah itu sih, wah gue kalau ada Radiohead main di daerah sini gue kejar pasti. Rini udah pernah di Jakarta. Gerinda udah tahun. Yang pecah kacanya tuh di JCC. Di JCC tahun 98.
97. Itu loh Mas. Bukan. Itu pecah kacanya tuh di dobrak. Itu selengean juga tuh. Kemana-mana kan bohong, nyimeng juga tuh kawan. Gitu. Bling ya. Beli kan mau di Australia konser nanti nih. Iya. Green Day gue pernah ditawarin mahal. Wah, Blink Mas lagi lagi reuni tuh mereka udah baru balik tuh. Aduh. Oh balik deh. Bukan Blink yang cewek-cewek girl band itu kan? Blink balik deh, gue gak ada. Iya, Blink itu tuh lagi nih. Kemarin kan baru konser tuh dia keren banget sih. Bukan ya si Tom DeLonge balik gitu kan ya. Iya, sebetulnya mereka ya nggak Tapi dia main di tempat lain kan Tom DeLonge kan. Sama Oh band seperti apa? Angel and Airways. Nah, iya dia gue datengin kan waktu itu. Oh iya. Oh iya. Gue datengin. Iya kan? Iya, iya. Terus siapa drummer itu siapa namanya? Travis Barker. Dia kan gak mau terbang dulu. Karena jatuh Karena kan jatuh, pesawat. makanya gue udah ngejar dulu. Dia bilang gak mau terbang, dia pernah jatuh kan? Iya. Karena lu Jatuh, kejar, abis itu jatuh. udah pasang tatonya semua. Kan? Travis Pijet juga tuh banyak tuh. Tapi Radiohead sih oke sih. Radiohead, ya Kalau itu. Java Musikindo comeback dengan Radiohead. Kita komporin aja terus. Headline. Kepengennya kan boleh aja kan. Iya. Tapi Ini bener-bener jadi thumbnail. Java Musikindo comeback dengan Radiohead. lo gila. Beban buat dia. Tapi ide bagus, ide pengen tuh siapa Lo tahu kasih gue tiket ntar gue kasih koping ho gratis semuanya Mas. Gue pengen ketemu banget sama Tom York, gue gila itu mah kalau ini. Tapi Blur udah pernah ketemu ya? Tapi udah tua deh, Tom York kan. Ya tetep udah peot. aja, Mas. Radiohead gitu, aduh. Gue lihat video terakhirnya udah ya beda sih sama waktu. Gue sih suka zaman mereka masih nge-rock di The Band, 90-an Pablo Honey, tuh. tapi udah di Kid udah di itu masih mending ya, yang apa? Paranoid Android. Ya masih mending cuman Dia ngikutin Oke Jaja Komputer. Miharja sih. Kenapa? Lu katanya gitu. Apaan tuh? Tom York kan Kayak gua nih kan mata gua, udah ngapain sih bahas gituan tuh? Oke lah Mas, ini mungkin terakhir ya. nanti tadi kan kalau banyak tips buat promotor, gimana tadi lo bilang lah jadi promotor. Ada tips nggak buat penontonnya justru penonton festival? Ya. Gimana biar dia kan banyak juga ketipu. Nggak, Gimana kalau penonton sekarang udah tertib sebetulnya dibandingin penonton zaman dulu loh. Penonton zaman dulu kenapa gue harus turun tangan? Karena gue kadang-kadang kalau udah dorong gue berteriak, "Oi, jangan teriak, jangan dorong-dorongan." Mereka nurut karena gue Jangan ada. teriak-teriak, jangan teriak-teriak lu. Jangan dorong-dorongan. Oh jangan teriak-teriak. Jangan dorong-dorongan. Mereka nurut karena gue biasanya emang sering kontak sama mereka lah. Dulu kan setiap ada event tuh ada mereka tahu promotornya siapa. Lu Sekarang kan dihormatin banget. Wah Mas, lu gua mah tahu. kalau lu Iya, ngomong kayak bener. gitu pasti nurut orang-orang iya, dulu. kalau sekarang kan biasanya nama orang di belakangnya nggak muncul kan, Ya. nama promotornya doang gitu loh. Jadi lu tanya apa tadi? Penonton harus buat gimana? Ya penontonnya sekarang udah tertib. Enggak kayak dia banyak ketipu tiket palsu Nah. lah atau ternyata promotornya kabur lah, Iya. artisnya nggak jadi konser. Ya kalau promotor kabur ya itu susah ya, itu Itu apes kriminal ya? apa Tapi kalau ketipu beli tiket palsu kan dibilangin jangan beli catutan, beli di tempat yang resmi gitu loh. Kemarin Kan biasa gini, Coldplay Mas. banyak banget ketipu. Begitu Coldplay banyak ketipu, gue yang dicariin di interview sama media. Bukan kadang-kadang kan lihat tiket habis nih, ada yang tiba-tiba jual nih, jual. Nah, itu kan Ya, biasa kan sosmed. menggoda kan. Ya menggoda. Lu jangan masuk ke situ lah. Iya, Kalau udah habis karena Coldplay kan fansnya di sini ada jutaan. Sedangkan kapasitasnya cuma 60.000. Ya, kalau udah habis ya udah lo nggak usah ngotot gitu ya. Iya gitu. Jadi pada waktu itu ya, gue bilang ya tipsnya jangan beli di tempat catutan. Ya siap tertipu. Dulu gitu ke kan. catutan yang gue ada tuh adalah orang-orang yang di depan venue tuh. Ya. Tiket Ya, beli ya. lah. Ah. Itu lu lihat fisiknya kan. Iya. Kalau sekarang kan lu beli. Itu masih asli tuh ya. Kalau misalnya lihat fisiknya dijual sama Ya masih asli karena dulu nggak ada gue nggak pernah menemukan pemalsuan tiket. ya, ya. Pemalsuan Nggak Walaupun ada isu mungkin itu, nggak pernah ada nggak isu ada. itu. walaupun Ya, harganya dan harganya lebih tinggi karena dia calo kan, pasti dilebihin sama dia. Iya, Ya kan? pasti itu. Tapi tiket yang palsu tuh gue nggak pernah lihat beredar gitu. Dulu belum secanggih sekarang kan. Sekarang kan semuanya online kan segala macam. Ya. Iya. Lebih enak dulu sebetulnya. Jadi berbahagialah orang-orang yang masih mengalami zaman dulu tuh. Lebih banyak seninya loh. Lo nonton, lo mau beli tiket nggak online kan cuma duduk aja. Tapi bagaimana lo fight untuk Iya, dapat ngantrinya Kalau gitu. gue rasain Mas, ya, zaman dulu nontonnya nikmatnya apa? Begitu lo nonton,
Lu menonton, bukan lo Nggak ada begini. handphone. Sekarang kan handphone apa ya, Semuanya, gua nggak ini walaupun juga. kita juga kadang lagi cuman orang-orang semua di depan kita udah siap gini, apalagi pas opening ya. Pas mau keluar artis itu keluar semua udah. Kalau dulu lu seru dapat apa, Iya benar. kayaknya wah sama-sama tuh kita bareng-bareng untuk wah seseruan Iya. gitu ya. Ya tapi ya namanya Tapi zaman penonton ya. penonton juga banyak triknya loh. Kadang-kadang tuh di depan tuh belakang pingsan tuh. Ah, Walaupun dorong-dorongan, gue selalu suka berdiri di belakang barricade kan. Gue lihat tuh orang-orang jangan sampai yang Lu yang belakang nggak pingsan, tertangan. Mas? Bukan orang-orang. Jadi orang-orang begitu belakang pingsan, diangkat ke dalam kan. Benar. Habis itu dia, Iya. wah gitu. Apa? Iya ya trik-trik Pura-pura tuh. aja Iya, gitu. iya, loh. benar. Iya. Iya juga tuh ya. Ya, gue ngalamin kayak begitu-gitu. Jadi Tapi gue sekarang kalau nonton konser, gue senengan duduk gue sekarang ya, mungkin Ya, udah tua kali ya. Gue bukan maksudnya lebih ngeliat semua Iya. gitu loh. Lebih lihat panggung, Kalau maksudnya gue lebih ngeliat. capek lu berdiri lu sejam 2 jam gitu konser. Ya kecuali kalau band yang gue suka banget, gue berdiri iya, nggak apa-apa gitu. Kayak Nine Inch Nails kemarin gue betah. Ya. Ada lu tips nonton nggak? di sini? 3 kali gue nonton. Di Dan gua Primavera kita, gue Primavera. selalu nangis mas nonton. Oh ya? Karena gue nggak tahu Bagus, lihat bagus panggungnya segala macam, soundnya. Enggak, karena udah selesai kan gue nggak bisa napas. Tapi bagus banget. Bagus ya? banget. Di mana nonton? Gue pertama di Singapura, Yang satu kedua lagi kemarin di LA Primavera. di LA. Gue satu kali lagi atau kali gue 3 kali gue nonton. Bagus nangis. banget ya? Bagus banget. Makanya. Lampu, smoke, wah gila banget deh. Spot terbaik nonton bener nggak di depan G. FOH? Iya paling enak sih. Paling enak ya Paling enak. secara soundnya. Ya karena paling enak di FOH. Ya paling enak di FOH kalau lu promotor ya. Enggak, Tapi kalau nggak, penonton, kalau penonton di depan di FOH, di depan area FOH. situ Karena ya. itu kan semua center kan semua kan. Iya. Dan paling gampang janjian sama orang bro, depan FOH Iya. gitu udah. Heeh. Udah gitu kalau capek nyender aja ke pagar FOH gitu kan, enak juga tuh. Itu Makanya best spot. paling enak promotor kadang-kadang duduk di situ paling enak tuh. Iya. Nih ditunggu ya. Sesuai dengan judul timeline kita nih ya. Timeline. Judul thumbdown. Judul thumbnail kita. Tompel, Mas ya. Adri tompel. Sumarno, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehormat-hormatnya Kemarin buat legend. sempat ada sakit Om Adri. Oh, iya. Sempat berobat Sehat-sehat. ke Singapura. Iya, iya. Pokoknya kita doakan Mas Adri ini sehat selalu Ya, sehingga amin. sampai dia bawa Radiohead Radiohead. ke sini. Lah, lu jangan gitu kok sampai bawa. Bocah celana dia dia sakit-sakitan dong. Kacau nih orang nih. Parah nih orang nih. Sehat terus sama Adri ya. Terima kasih Ada Mas Adri. maunya. Terima kasih. Doanya biasa. pamrih. Nah, sehat selalu buat Mas Amin. Ditunggu Radiohead-nya nih. Yeay.